Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santunku buat para sahabat tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam dan yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan mengkaji tentang hari akhir, zaman akhir. Digembar-gemborkan selama ini adalah zaman akhir, zaman yang akan kedatangan kiamat kubra. Akan tetapi sebelum datangnya hari akhir itu, maka berbagai macam peristiwa-peristiwa itu ada. Semisal peristiwa datangnya Dajjal laknatullah, dan datangnya Isa dan Al-Mahdi. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akan mengkaji sedikit demi sedikit itu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi babakan yang dikisahkan selama ini di dalam babakan zaman akhir, kita akan kedatangan Dajjal laknatullah. Dajjal yang ada logo di dalam keningnya, logonya kafar, jadi kufur, makhluk yang kufur. Dan dilambangkan Nabi Isa akan memerangi Dajjal itu. Jadi selama kita masih berada di syariat saja, maka semuanya gambaran-gambaran itu pasti kita syariatkan, pasti kita wujudkan, dan pasti kita nyatakan di hati kita, yakni bayang-bayang kiwai. Jadi sebenarnya zaman akhir itu adalah berakhirnya, datangnya, atau berakhirnya petualangan hawa nafsu ini kembali kepada Allah. Inilah yang dimaksud zaman akhir. Akhir petualangan manusia menjadi Tuhan. Inilah yang dimaksud zaman akhir. Jadi di dalam zaman akhir itu, ketika manusia sudah menyadari kesalahan-kesalahannya, maka datanglah Isa dan Al-Mahdi itu. Sebelum kedatangan Isa dan Al-Mahdi, Dajjal ini merajalela. Apa maknanya? Hawa nafsu kita ini merajalela, berkuasa atas hidup dan badan, berkuasa atas jiwa-jiwa yang sesat, dan membutakan mata hati kita kepada Allah. Inilah yang dimaksud Dajjal itu.
Yang dimaksud Dajjal bermata satu, yakni pandangan kita selama ini hanya babakan dohiriyah saja. Jadi babakan syariat saja. Jadi yang kita nilai babakan lahiriah saja. Selama ini kita luput memandang hati kita. Selama ini kita buta menilai hati kita. Kita hanya menilai raga saja. Kita hanya memandang dengan mata lahir saja. Sedang mata hati kita selama ini buta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud lambang dari Dajjal laknatullah itu. Tak lain dan tak bukan adalah Dajjalnya itu diri manusia kita sendiri. Sebelum kedatangan, sebelum menyadari kesalahan-kesalahan kita selama ini. Setelah zaman akhir tiba, ketika kita sudah menyatakan pada diri kita untuk mengakhiri petualangan-petualangan hawa nafsu kita ini, maka didatangkanlah Isa dan Al-Mahdi, yakni kita mulai belajar ilmu tentang hakikat dan makrifat. Hakikat dan makrifat inilah kewujudan Isa dan Al-Mahdi. Ilmu hakikat dan makrifat inilah kenyataan Nabi Isa dan Al-Mahdi. Jadi semua itu hanya kiasan-kiasan saja. Namun apakah secara dohirnya besok terjadi? Wallahu a'lam. Jadi ini membahas tentang babakan batinnya, babakan hati. Jadi kita fokuskan kepada semua apa yang diceritakan di syariat itu adalah ceritanya hati. Ceritanya masing-masing diri manusia kita sendiri. Jadi apakah buktinya datangnya Nabi Isa dan Al-Mahdi ini? Turunnya Isa dan Al-Mahdi adalah pertama memerangi Dajjal laknatullah, menumbangkan keakuan-keakuan diri manusia kita dengan ilmu hakikat dan makrifat, maka tumbanglah keakuan-keakuan diri kita, maka tumbanglah kesombongan-kesombongan hawa nafsu kita di zaman akhir itu. Kemudian Isa dan Al-Mahdi bertugas mematah-matahkan salib. Jadi salibnya itu bukan salib-salib kayu yang kita terka selama ini. Jadi makna salib itu adalah salib-salib yang ada di dalam hati kita sendiri. Salib-salib yang menghalang-halangi hamba berjumpa dengan Tuhannya, yaitu salib hidup manusianya, salib badan manusianya, salib perbuatan-perbuatan manusianya, salib ibadah-ibadah manusianya, semua menjadi salib-salib yang akan dipatah-patahkan oleh Isa dan Al-Mahdi. Inilah makna hakikatnya cerita-cerita yang ada di syariat yang selama ini kita dengar. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika kita renungkan, jika kita hayati, apakah mungkin
Nabi Isa dan Al-Mahdi turun ke dunia, bila kita sosokkan sebagai manusia, bila kita syariatkan seperti cerita-cerita yang kita angan-angankan selama ini, apakah mungkin derajat sebagai seorang Nabi Isa diturunkan ke dunia ini hanyalah masuk-masuk gereja saja, hanya mencari kayu-kayu salib untuk dipatah-patahkan kayunya, untuk dipatah-patahkan salibnya? Bila ini diartikan secara dohiriah, ngapain Nabi kok masuk gereja hanya sekedar mencari salib-salib yang dari kayu itu untuk dipatah-patahkan? Jadi pengertian ini tidaklah logis. Pemahaman ini adalah meremehkan tugas-tugas Isa itu sendiri, tugas-tugas Al-Mahdi itu sendiri. Selama ini kita tidak menyadari bahwa kita meremehkan turunnya Nabi Isa dan Al-Mahdi, meremehkan apa? Tugas-tugasnya. Seolah-olah tugasnya Isa dan Al-Mahdi berperang melawan Dajjal dan mematah-matahkan salib-salib. Nah, jadi yang dimaksudkan mematahkan salib-salib itu salib-salibnya hati yang selama ini merintangi hati kita berjumpa dengan Allah. Yakni salib yang terbesar adalah hawa nafsu kita sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tugasnya Nabi Isa dan Al-Mahdi setelah mematah-matahkan salib, setelah berperang dengan Dajjal, maka tugasnya membunuh babi dan celeng. Menurut syariatnya kan demikian. Tugas-tugas Isa dan Al-Mahdi diturunkan itu. Bila kita kaji dan kita hayati, apakah mungkin Nabi Isa dan Al-Mahdi, orang-orang yang mulia, diturunkan ke dunia ini hanyalah untuk membunuh babi dan celeng? Kan ronok gawe nih, bahasa Jawanya tidak ada faedahnya. Binatang-binatang kok dibunuhi. Nah, jadi hakikatnya, jadi mutasabihatnya, jadi rahasianya adalah membunuh sifat-sifat manusianya, membunuh hawa nafsu manusianya yang lebih rendah derajatnya di sisi Allah, lebih rendah daripada babi dan celeng. Jadi maknanya Nabi Isa dan Al-Mahdi itu menyebarkan, meneruskan iman dan tauhid Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana hati selalu la ilaha illallah, agar hati selalu la ilaha illallah. Dajjalnya dibunuh, salib-salibnya diputus-putus, dipatah-patahkan, celeng dan babi dibunuh. Maksudnya ketika manusia memperturutkan hawa nafsunya di hatinya, maka derajat manusia itu di sisi Allah tidak lebih mulia daripada babi dan celeng, tidak lebih mulia dari anjing, dari binatang. Jadi hawa nafsu itulah sifatnya binatang. Jadi ada semua di situ sifat-sifatnya kebinatangan bila manusia tidak beriman kepada Allah. Nah, kemudian tugas yang selanjutnya yang dibawa oleh Isa dan Al-Mahdi adalah membebaskan pajak-pajak. Dulu saya berprasangka, wah, bila Nabi Isa dan Imam Mahdi datang
maka tidak ada pajak-pajak lagi di dalam pemerintahan. Pajak-pajak apapun dibebaskan. Pengertian kita selama itu demikian. Akan tetapi makna mutasabihatnya itu apa? Pajak-pajak yang mana? Selama ini kan kita ibadah, selama ini kan kita sholat, selama ini kan kita berbuat baik, kan selalu ada pajaknya. Pajaknya apa? Kita minimal berharap kata terima kasih dari orang-orang yang kita baiki, dari orang-orang yang kita beri. Kita berharap suatu pahala dari apa yang kita kerjakan, dari sholat yang kita kerjakan, dari ibadah yang kita kerjakan. Kita membutuhkan minimal rasa terima kasih dari orang yang sudah kita sedekahi, yang sudah kita santuni. Dan di hati kita berharap semoga apa yang kami amalkan, apa yang kami berikan akan berlipat ganda kembali pada kita. Itulah yang dimaksud pajak. Pajak itu pajak li nafsi. Karena dajalnya masih berkuasa, pasti semua dipajaki. Apapun dipajaki oleh hawa nafsu ini. Kenapa? Karena berpulangnya hati bukan kepada Allah, akan tetapi pulangnya hati, roji'unnya hati kepada li nafsinya sendiri. Maka dengan datangnya Nabi Isa dan Al-Mahdi inilah merombak iman kita yang selama ini terbalik. Apa itu? Nabi Isa dan Imam Al-Mahdi itu kenyataan ilmu hakikat dan makrifat yang mana menunjukkan kepada jalan Tuhanmu, jalan yang lurus. Inilah hakikat kedatangan hari akhir zaman, yakni beradanya, munculnya Dajjal. Menyadari bahwa manusia kita selama ini telah mendolimi Allah, menjadi dajjal, menjadi penguasa atas hati kita sendiri. Ketika kita menyadari, mengaji hakikat, ilmu hakikat dan makrifat, maka datanglah Nabi Isa dan Al-Mahdinya. Itulah lambang-lambang cerita-cerita yang diceritakan di dohir itu. Sebenarnya semua itu mutasabihatnya, rahasianya perjalanan masing-masing hati manusia agar bisa kembali kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua selamat meniti akhir zaman ini. Akhir zamannya hati, bukan akhir zamannya dunia. Hati kita ini loh imannya diperbaharui. Kembalilah kepada Tuhanmu. Itulah akhir dari petualangan kita sebagai manusia. Akhir dari petualangan kita menjadi dajjal. Akhir dari petualangan kita menjadi iblis. Yakni kemana? Kembali ke rahmatullah lewat pintu baiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.